Halo semuanya, perkenalkan nama saya Apriliana Rani dari Prodi Sastra Inggris Universitas Kanjuruhan Malang dengan NPM 240200120. Video ini adalah presentasi saya untuk makalah di pertemuan 12 yang berjudul tentang mengenal sastra asing. Nah, video ini saya buat untuk memenuhi tugas UAS bahasa Indonesia. Jadi di makalah ini saya akan membahas tentang pengertian sastra Inggris, perbedaan sastra Inggris dan pendidikan bahasa Inggris, serta prospek kerja lulusan sastra Inggris. Kuliah di jurusan sastra Inggris atau English Literature selama ini banyak dipilih oleh para pelajar Indonesia. Berbagai universitas negeri maupun swasta menyediakan jurusan ini sebagai salah satu program studinya. Meski begitu, masih banyak orang yang belum memahami atau mengerti mengenai jurusan yang satu ini. Banyak yang menyamakan dengan jurusan pendidikan bahasa Inggris pada umumnya. Padahal kan kedua jurusan ini tuh berbeda, meskipun sama-sama berfokus pada bahasa Inggris. Selain itu, ada banyak peminat sastra dan bahasa Inggris secara bersamaan, tapi mereka masih bingung bagaimana menggabungkan kedua hal tersebut. Dan untuk itulah maka diperlukan pengenalan dan pemahaman mengenai jurusan yang satu ini agar calon-calon mahasiswa yang berbakat dalam dunia sastra dan tertarik dengan bahasa asing tidak lagi bingung milih jurusan sesuai dengan basicnya mereka. Jadi di sini saya akan memperkenalkan apa sih itu sastra Inggris, perbedaan sastra Inggris dan pendidikan bahasa Inggris, serta prospek kerjanya. Untuk pengertian sastra Inggris, jurusan sastra Inggris ini berfokus pada kemampuan bidang kesusastraan, literatur, kebahasaan linguistik, dan kebudayaan yang menggunakan bahasa Inggris. Kuliah di jurusan sastra Inggris enggak cuma mempelajari tentang berkomunikasi secara lisan maupun tertulis menggunakan bahasa Inggris, tetapi juga kamu akan mengkaji berbagai karya dari aspek linguistik dan sastra, serta membahas kebudayaan negara-negara yang menjadikan bahasa Inggris sebagai bahasa ibu. Selain itu juga kamu akan mempelajari terkait politik dan bisnis internasional. Beberapa mata kuliah yang harus kamu tempuh untuk mendapatkan gelar sarjana di sastra antara lain bahasa Inggris, fonetik dan fonologi bahasa Inggris, morfologi bahasa Inggris, sintaksis bahasa Inggris, sematik bahasa Inggris, pengkajian prosa Inggris, pengkajian drama Inggris, pengkajian puisi Inggris, kritik sastra Inggris, perkembangan kebudayaan dan kesusastraan Inggris, perkembangan kebudayaan dan kesusastraan Amerika, perkembangan kebudayaan dan kesusastraan Australia, kajian sastra dan budaya Inggris tematis dan sebagainya. Nah, selain itu, jadi di sini juga saya akan memperkenalkan apa saja sih yang dipelajari di jurusan sastra Inggris. Nah, yang pertama, tentu saja bahasa. Berada di jurusan sastra Inggris akan mengajarkan kamu bahasa, baik bahasa Inggris maupun bahasa Indonesia sebenarnya. Tapi karena ini berfokus kepada sastra asing atau sastra Inggris, maka yang diajarkan ini fokusnya ke bahasa Inggris. Nah, kamu akan lebih memahami berbagai macam kosakata, struktur gramatika, serta kemampuan untuk membaca, menulis, berbicara, dan mendengarkan bahasa Inggris. Mata kuliah yang satu ini yang bikin kamu bisa menguasai bahasa Inggris tentunya. Jadi di sastra Inggris kamu bahasa itu memang sudah basicnya sebenarnya. Karena sehari-hari juga kamu akan menggunakan bahasa Inggris untuk berbicara dalam pembahasan materi yang akan dipelajari. Nah, yang kedua ada yang namanya sejarah dan budaya. Jadi bahasa itu tidak terlepas dari yang namanya budaya, dan budaya juga tidak lepas dari yang namanya sejarah. Karena karena terbentuknya budaya itu tentunya dari berbagai macam sejarah yang ada di masa lalu. Karena itu, pengetahuan akan sejarah dan budaya yang terkait dengan bahasa dan bangsa juga perlu dipelajari. Salah satu dosen Prodi Sastra di Unpad pernah menyebutkan bahwa belajar sastra Inggris sama dengan belajar sastra dunia. Hal ini disebabkan karena kajian sejarah dan budaya Inggris akan sangat berkaitan dengan sejarah dunia secara umum.
baik karena fakta bahwa negara Inggris pernah menguasai nyaris separuh dunia dalam persemakmuran, juga karena penguasaan bahasa Inggris menyentuh berbagai macam kebudayaan dari negara geografis yang berbeda pula. Lalu yang ketiga, kita akan tentunya belajar tentang ilmu linguistik. Nah, ilmu linguistik, jadi untuk kamu yang belum tahu, linguistik merupakan ilmu mengenai bahasa. Di mata kuliah yang satu ini, kamu akan mempelajari apa yang dikenal dengan fonologi atau bunyi sebuah bahasa, morfologi atau bentuk dalam sebuah bahasa, sintaksis, bentuk frasa dan klausa dalam sebuah bahasa, serta sematik, makna dan bahasa, hingga pragmatik, ujaran dalam bahasa. Nah, jadi itu yang akan dipelajari dalam ilmu linguistik. Lalu untuk yang keempat, sastra. Tentu saja ketika kita berbicara tentang sastra asing, dia juga pasti mempelajari tentang sastra. Ini adalah hal yang sangat penting dan utama sebenarnya. Jadi mengkaji ilmu sastra artinya adalah mencoba mengenali gejala sosial dan budaya yang terdapat dalam sebuah karya sastra. Karya-karya yang dikaji melalui prosa, novel, puisi, dongeng, bahkan drama, film atau lagu baik dalam bentuk tertulis dan bentuk pertunjukan. Tak hanya isu sosial, kita juga memperkenalkan dengan berbagai macam teori yang berkaitan dengan isu tersebut maupun yang berkaitan dengan teknik tulisan karya sastra tersebut. Tapi jangan salah sangka, menganalisis karya sastra itu tidak sama dengan mengarang atau sebatas menulis review semata. Jadi menganalisis sastra membutuhkan kajian mendalam terhadap teori-teori yang berkaitan dengan begitu banyaknya aspek dalam sebuah karya itu sendiri. Jadi karya sastra umumnya salah satu pengutamaan atau peminatan dalam penulisan skripsi. Lalu ada yang keempat, terjemahan. Nah, jadi menerjemahkan itu tidak semudah copy paste di Google Translate loh. Maka itu kita juga akan diajari teknik-teknik menerjemahkan yang baik dan benar. Selain itu, kita juga akan senantiasa menambah kosakata dan wawasan kita dalam berbagai bidang seperti kedokteran, teknik, ekonomi, politik, komputer, dan lain sebagainya. Jadi hal ini untuk memastikan bahwa kita bisa menerjemahkan berbagai macam istilah dari berbagai jenis teks dengan tepat. Selain terjemahan tertulis, kita juga bisa belajar menerjemahkan secara lisan. Nah, jadi itu tadi yang akan kita pelajari dalam sastra Inggris, dalam prodi sastra Inggris. Jadi ada beberapa tadi yang sudah saya jelaskan. Lalu selain kita berbicara tentang apa saja yang dipelajari, terus apa itu sastra Inggris, saya juga berbicara tentang apa sih perbedaan sastra Inggris dengan pendidikan bahasa Inggris, karena ini sering sekali disalahartikan oleh beberapa orang. Jadi sebenarnya umumnya kedua jurusan ini memang memiliki kemiripan, hanya saja jika kita ulas lebih dalam maka akan terlihat perbedaannya. Jadi di sini saya akan mengulas beberapa perbedaan antara kedua prodi ini. Jadi pada jurusan bahasa Inggris, mata kuliah yang kita pelajari adalah materi tentang keguruan serta kurikulum pembelajaran, bimbingan dan konseling, media pembelajaran, telaah kurikulum, perencanaan pembelajaran, manajemen dan pengelolaan pendidikan, serta materi yang bersifat keguruan. Jadi untuk pendidikan bahasa Inggris ini sendiri, dia memang arahnya itu lebih ke pendidik atau pengajar. Nah, tapi jangan kaget itu juga nanti buku-buku, komunikasi di kelas dan media belajarnya menggunakan bahasa Inggrisnya sebenarnya sama saja. Nah, selain itu, sedangkan jurusan sastra Inggris lebih mempelajari kesusastraannya dan linguistik seperti keliterasian, pragmatik, semantik, drama, puisi, diskurs, functional grammar, dan sejenisnya. Semua ini akan kalian pelajari di sastra Inggris. Mungkin memang pembahasan atau penggunaan bahasanya memang sedikit rumit, tapi kalau kalian sudah masuk ke prodi sastra Inggris, kalian akan memahami satu persatu dari apa yang saya katakan dari keliterasian, pragmatik, semantik, diskurs, dan functional grammar. Jadi itu adalah perbedaan kedua. Tapi selain itu, kedua jurusan ini pun memiliki tujuan yang berbeda. Kalau jurusan pendidikan bahasa Inggris, seperti yang saya bilang tadi, dia akan menciptakan sarjana yang mampu menjadi pengajar handal dalam bidang bahasa Inggris. Sedangkan untuk jurusan sastra Inggris, tujuannya adalah menciptakan sarjana yang mampu menguasai estetika sastra lisan maupun tulisan bahasa Inggris. Intinya menguasai seluk-beluk bahasa Inggris seluk-beluk bahasa dalam bahasa Inggris. Jadi itu kedua perbedaannya. Jadi bisa disimpulkan bahwa jurusan sastra Inggris ini memang lebih kompleks dalam mempelajari bahasa Inggris dibandingkan pendidikan bahasa Inggris, karena tadi dia tuh memiliki tujuan yang berbeda gitu.
Jadi untuk pendidikan bahasa Inggris dia memang arahnya itu lebih ke pengajar gitu, sedangkan sastra Inggris dia lebih ke estetika dalam menerjemahkan atau menguasai kemampuan sastra dalam suatu bahasa, dalam hal ini bahasa Inggris, secara lisan maupun tulisan. Nah, jadi itu tadi untuk perbedaan bahasa Inggris dan sastra Inggris. Jadi setelah ini bagi yang ingin masuk ke sastra Inggris dan pendidikan bahasa Inggris sudah mengerti dong apa itu perbedaan antara kedua prodi ini. Jadi lain kali jangan disamakan, karena memang kedua prodi ini memang walaupun dia memiliki pembahasan yang sama atau dalam hal ini konsep yang sama yaitu bahasa Inggris, tapi tujuan mereka tuh sangat berbeda. Jadi nanti bisa dibedakan. Jadi nanti bagi yang merasa oh saya punya kemampuan dalam menerjemahkan atau kesusastraan, atau saya merasa berminat di sastra, maka kalian akan lebih baik masuk ke sastra Inggris. Tapi kalau kalian merasa cukup di pendidik, maka mungkin akan lebih mudah kalian di pendidikan bahasa Inggris. Tapi itu kembali lagi ke masing-masing orang. Nah, selain itu di sini saya juga akan membahas tentang prospek kerja lulusan sastra Inggris. Jadi kita sudah membahas tentang sastra Inggris, perbedaan dengan bahasa Inggris. Tidak lengkap kalau kita tidak membahas tentang prospek kerjanya. Karena juga kadang banyak orang yang bingung itu. Nanti tuh lulus sastra Inggris tuh kerjanya apa gitu? Apakah hanya membahas tentang sastra? Tidak juga. Maka dari itu di sini saya akan menjelaskan apa prospek kerjanya gitu. Jadi sebagai lulusan jurusan yang berkaitan dengan bahasa Inggris, tentunya prospek kerja pun pasti berhubungan dengan hal tersebut. Jadi pasti berhubungan dengan bahasa Inggris lagi gitu. Karena ya namanya juga jurusan sastra Inggris kan. Nah, yang pertama penulis buku, naskah dan puisi. Nah, berhubung kita bicara tentang sastra, otomatis dia tidak lari dari yang namanya penulis. Penulis juga adalah seorang sastrawan. Nah, jadi kemampuan untuk menulis naskah dan puisi itu sebenarnya pasti akan ada karena memang kita belajarnya ke sana gitu. Jadi selain itu prospek kerja yang kedua ada yang namanya sastrawan. Saya sudah jelaskan tadi. Karena ini berhubungan dengan sastra, tentu saja sastrawan adalah salah satu prospek kerja yang paling pas gitu. Yang ketiga ada yang namanya ahli bahasa atau linguistik. Nah, seperti yang saya sudah jelaskan tadi bahwa di jurusan sastra Inggris dia mempelajari yang namanya ilmu linguistik. Jadi ahli bahasa atau linguistik sudah pasti bisa kita kuasai di dalam karena kita memang belajar tentang hal tersebut. Lalu prospek yang keempat ada yang namanya penerjemah tersumpah atau tersertifikasi. Lalu yang kelima interpreter atau penerjemahan lisan dan real time. Jadi selain kita bisa menjadi sastrawan, menjadi penulis buku, penulis naskah dan puisi, ini kan adalah prospek kerja yang ibaratnya secara tulisannya. Kita juga bisa menjadi penerjemah secara lisan atau interpreter gitu. Lalu untuk prospek kerja yang keenam ada yang namanya pegawai negeri sipil. Jadi kita juga bisa masuk ke pegawai negeri sipil. Lalu yang selanjutnya ada yang namanya writer, content writer, copywriter, editor di berbagai macam perusahaan di zaman e-commerce seperti ini. Jadi untuk penulis, content writer, copywriter, editor sekarang kan masih zamannya. Nah, untuk lulusan prodi sastra Inggris dia bisa masuk ke sana. Lalu yang selanjutnya advertising, lalu ada media, cetak, online, TV, radio, lalu ada publishing dan pendidik. Meskipun tadi di awal saya katakan khususnya di perbedaan antara ilmu bahasa Inggris, pendidikan bahasa Inggris dan sastra Inggris, bahwa saya mengatakan kalau misalnya pendidikan bahasa Inggris itu lebih arahnya ke pendidik, tapi bukan berarti jurusan sastra Inggris juga tidak bisa gitu menjadi pendidik. Justru karena dia mempelajari lebih dalam atau lebih luas atau lebih kompleks tentang bahasa Inggris, dia bisa dengan mudah menjadi pendidik. Tapi walaupun begitu gitu, jadi tidak terpaku hanya karena dia hanya pendidikan bahasa Inggris yang bisa menjadi pendidik, tapi juga sastra Inggris bisa. Nah, jadi itu adalah peluang kerja atau prospek kerja lulusan sastra Inggris. Nah, jadi bagi yang prodi bahasa sastra Inggris atau ingin masuk ke jurusan sastra Inggris, sekarang tuh jangan khawatir lagi gitu. Masih banyak sekali peluang atau lowongan untuk kalian bisa masuk dari lulusan sastra Inggris ini sendiri. Nah, jadi itu untuk makalah saya. Jadi
kesimpulannya melalui pembahasan pada bab-bab sebelumnya, maka dapat diambil kesimpulan bahwa jurusan sastra Inggris adalah jurusan yang lebih mendalami dalam hal literatur suatu bahasa, sehingga dapat dipahami seperti apa itu sastra Inggris, termasuk perbedaannya dengan jurusan pendidikan bahasa Inggris. Jadi itu yang bisa saya jelaskan. Selain itu juga pembahasan yang saya bahas tadi, isi makalah saya ini saya ambil dari beberapa blog internet seperti Riza Miftah Muharram 2009, yaitu seluk-beluk jurusan sastra Inggris dan prospek kerjanya, Agung Mutjaba 2019, perbedaan jurusan pendidikan dan sastra Inggris, jangan sampai salah. Terus ada juga Halo Kampus jurusan sastra Inggris dan apa saja yang dipelajari. Jadi itu adalah blog-blog yang saya dapatkan untuk menciptakan makalah ini. Jadi saya rasa hanya itu yang bisa saya presentasikan, lebih dan kurangnya saya minta maaf. Semoga bermanfaat bagi kalian yang menonton video ini, khususnya bagi yang mau masuk prodi sastra Inggris atau yang berminat dalam hal Inggris atau khusus sastraan, literatur dan sebagainya. Selebihnya saya minta maaf jika ada kurang. Selebihnya saya ucapkan terima kasih banyak.